dengan menyebutkan atau dengan menyalahkan petir sebagai sumber api yang menyebabkan ledakan dan kebakaran, persoalannya selesai. Ini kan 22 jiwa di situ yang melayang. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar pemirsa dan pendengar TV dan radio parlemen serta pendengar dari Pro 3 RRI. Nah, kalau kemarin yang nemenin ganteng gagah, yang kali ini bolehlah yang cantik yang menemani pendengar Sudut Dengar Parlemen. Tentunya sama Nadia Kanaya, dan tentunya kita akan membahas tema-tema yang kali ini agak panas ya. Karena memang peristiwanya juga baru saja terjadi. Kita mau membahas soal kebakaran depo Pertamina yang ada di Pelumpang. Dan tentu kalau kita mau ngebahas itu nggak mungkin kalau saya sendiri ya. Harus ada narasumber yang berkompeten untuk membahas bersama saya. Sudah ada Bapak Herman Khairon, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Ya. Selamat boleh siang, boleh malam, boleh pagi kalau yang ada Salam di YouTube. sehat semuanya. Iya, salam sehat semuanya yang pasti ya. Dan tentunya buat semuanya bisa merapat ke kita dulu ya Pak, buat mendengarkan ya Pak ya. Tapi sebelum ngomongin soal panasnya Pelumpang, saya mau nanya dulu bagaimana panasnya di Indramayu dan di Cirebon. Suhu 34 derajat. Oh, 34 derajat ya. Dan cukup panas. Kalau kita berjemur bisa kulit kita terbakar dan hitam. Tetapi tanning ya Pak. Tetapi panasnya itu membuat kita sehat di sana. Oke, jadi insya Allah semuanya sehat, warga-warga yang ada di sana. Apalagi sudah dikunjungi secara langsung di masa reses kemarin? Ya, saya berkunjung di 18 titik kemarin. 18 titik ya? 18 titik masyarakat, rata-rata antara 100 sampai 200 orang. Dan saya mencoba melakukan uji petik terhadap situasi masyarakat hari ini. Dan inilah yang tentu akan saya bawa dalam rapat-rapat di Komisi 6 maupun pada rapat lainnya, karena saya juga adalah sebagai anggota Badan Legislasi. Oke, boleh Pak bocoran dikit permasalahan dari dapil Bapak yang paling banyak aspirasinya apa? Pertama yang menjadi aspirasi adalah terkait dengan lapangan pekerjaan. Jadi banyak angkatan kerja baru yang mereka agak kesulitan untuk bisa mencari pekerjaan. Apalagi banyak sekali yang memiliki cita-cita untuk menjadi pegawai negeri sipil ya. Kemudian bercita-cita pada menjadi pegawai BUMN. Ini yang memang agak terbatas gitu slotnya. Nah, pada sisi lain memang angkatan kerjanya ini kan lebih banyak karena sekarang angkatan kerja muda atau sering kita sebut sebagai generasi milenial itu kan lebih besar daripada generasi kolonial gitu ya. Nah, oleh karenanya membutuhkan lapangan pekerjaan yang besar. Yang kedua, masalah harga-harga. Harga karena sekarang menjelang naik. Ramadan ya Pak. Beras yang biasa 10.000 sekarang harganya 14.000. Wow, sedangkan produksi mereka, nah jadi bahan baku ini naik semua, merangkak naik. Tetapi mereka untuk membuat sebuah hasil produksi UMKM, mereka tidak bisa menaikkan serta-merta, karena kalau menaikkan hasil produknya, mereka akan terhambat marketingnya gitu. Jadi itu yang sebenarnya banyak diungkapkan oleh mereka, sehingga minta bantuan bagaimana caranya. Pada sisi lain kebutuhan pokok sekarang naik tinggi, kebutuhan bahan baku juga naik, minyak goreng juga mulai langka, bukan merangkak lagi, mulai langka gitu. Kalau naik, minyak kita juga sudah naik dari kemarin-kemarin gitu, sudah dari 1-2 bulan yang lalu gitu. Nah sekarang justru mereka meminta solusi bagaimana faktor-faktor produksi yang ini menjadi bahan pokok mereka naik, tetapi nilai jual mereka supaya tetap lancar gitu. Dan mereka ingin menaikkan, ada kekhawatiran untuk mendapatkan tekanan di market gitu. Nah, oleh karenanya saya kira ini memang hal-hal yang serius gitu ya. Kemudian juga nelayan, saya di nelayan juga butuh BBM. Kemudian petani, pupuk langka.
Nah, ini rasanya menjadi persoalan yang kultural gitu ya. Mhm. Kok setiap menjelang masa tanam, kemudian masa tumbuh atau masa pemupukan, Heeh. ini justru pada akhirnya petani dihadapkan pada persoalan pupuk gitu. Nah, bahkan bukan hanya pupuk bersubsidi yang langka, tetapi juga pupuk yang komersial, pupuk yang tidak disubsidi, yang non subsidi juga tidak ada. Nah, mereka pada akhirnya ya dengan berbagai cara lah untuk bisa tetap mempertahankan keberlangsungan produksinya, sehingga ada ancaman produktivitas nanti pada hasil panennya gitu. Oke, itu tadi kita sudah membahas sedikit soal dapil Bapak, tapi Hmm. sebenarnya yang saya mau tanyakan Masih banyak lagi. Ada daerah wilayah-wilayah yang banjir. heeh, Wah, dan sekarang saya kira sudah mulai masa pancaroba ini ya, jadi sudah udah mulai mulai kering, udah mulai baik. masa musim kemarau. Biasanya daerah saya kalau musim kemarau nanti sulit air bersih. Tapi saya sudah menyiapkan mobil tangki air bersih Buat buat dibagikan. dibagikan secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Oke, nah sekarang yang sedang menjadi kebutuhan lagi ada di Pertamina Pelumpang, Pak. Ya. Kemarin Pak Herman sempat di rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu dengan Dirut Pertamina menyampaikan kalau sempat ke sana juga. Yang mau saya tanyakan nih Pak, 5,6 juta yang diberikan bantuan bagi warga yang terdampak Per keluarga. per keluarga. Untuk kondisi Indonesia saat ini, apakah itu sudah cukup relevan? Tidak cukup, ya. Tidak cukup, dan menurut saya harus ada bantuan-bantuan lain yang memungkinkan masyarakat bisa survive sampai kemudian ada keputusan pemerintah untuk apakah mereka direlokasi ataukah disiapkan tempat yang layak untuk melanjutkan kehidupannya. Dan memindahkan manusia itu, memindahkan orang itu juga harus dipertimbangkan peranata sosialnya. Jadi tidak serta-merta orang itu pindah diberikan kerohiman misalkan. Udah Anda diberikan kerohiman, pindah dari sini. Tidak begitu. Mereka apalagi yang sudah menetap sejak tahun 1970-an. Ya, Mereka sudah menetap di sana. Itu sudah terbangun sebuah network peranata sosial yang agak sulit dipisahkan dari lingkungannya. Masyarakat sudah saling mengikatkan diri dan ada keterikatan dalam berbagai kehidupannya sehari-hari. Yang ini jual A, yang ini jual B, yang ini jual C. Dari situ aja mereka sudah bisa hidup gitu ya. Nah, kalau kemudian mereka harus dipindahkan kepada lingkungan yang baru dan kemudian dengan biaya yang tidak cukup hari ini, terus apa yang harus diperbuat untuk keberlangsungan hidupnya? Mereka butuh untuk sekolah, semua barang sudah hangus, mereka pun harus mempersiapkan kehidupannya dengan kebutuhan pangan, sandang, papan, yang saat ini semuanya sangat terkendala dengan terjadinya kebakaran kemarin. Tapi kalau dilihat lagi kan kemarin 5,6 juta itu untuk 3 bulan sewa. Ya. Nah, apakah nanti ke depannya mereka akan diberikan kembali bantuan atau seperti apa? Kalau janjinya Direktur Utama Pertamina kan 3 bulan katanya. Setelah itu dibangunkan 3 untuk bulan rumah. itu akan selesai melakukan realokasi atau relokasi gitu. Tapi saya mengatakan, Bu, kalau 3 bulan itu tidak rasional gitu. Kita juga harus mengukur kerasionalitasan gitu ya. Gak bisa juga DPR mentargetkan, pokoknya Ibu 3 bulan harus selesai. Loh, 3 bulan waktu yang sangat pendek untuk memindahkan peranata sosialnya gitu. Ini harus dipikirkan dulu. Mau dipindahkan kemana sekarang gitu masyarakat. Dan sekarang masyarakat sudah kembali menetap di bekas lokasi kebakaran di situ. Oh, berarti udah kembali lagi ya, Pak? Oh iya dong. Beberapa Ya sudah ada di mereka situ. kan merasa kehidupannya ada di situ gitu. Wah, berarti masih panjang nih ceritanya. Dan pemirsa dan pendengar Sudut Dengar Parlemen, jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali tetap di Sudut Dengar Parlemen.
Masih di Sudut Dengar Parlemen, masih bersama Bapak Herman Khairon dan Nadia Kanaya tentunya. Dan kita mau melanjutkan perbincangan kita Ya. soal Depo Pertamina Pelumpang nih Pak. Yang kemarin saya dengar dari rapat itu akan dibangun buffer zone karena Pertamina dinilai sudah ada sejak lama di situ dan tidak bisa dipindahkan. Artinya cost-nya untuk dipindahkan pun cukup lebih besar daripada memindahkan masyarakat ini nih. Nah, apakah perhitungannya memang sudah sedemikian kalau memindahkan masyarakat ini jauh lebih efektif dan tepat atau seperti apa sih Pak? Konsumennya BBM ini kan naik terus ya. Mm-mm. Jadi sebuah keniscayaan ke depan bahwa Pertamina ya harus membangun depo-depo baru. Mm-mm. Itu keniscayaan. Mm-mm. Nah, sebetulnya argumentasi yang dibangun oleh Pertamina dan pemerintah yang dipublikasikan, menurut saya pada akhirnya juga mengerucut kepada statement-statement saya baik di beberapa TV swasta gitu ya maupun di beberapa media. Yang saya sampaikan adalah ada dua kemungkinan besar. Kalau untuk merelokasi sepenuhnya ini butuh waktu panjang. Karena apa? Intake ataupun sumber dari bahan bakar yang ada di Pelumpang. Pelumpang itu kan sebagai pendistribusi. Iya. Nah, intake-nya itu kan pertama dari impor. Impor dari mana? Dari Tanjung Priok. Ada kapal di situ. Ada stasiun pengisiannya pakai pipa masuk ke Pelumpang. Ada juga melalui hasil pengolahan. Minyak mentahnya diimpor masuk ke Indramayu, ke Balongan. Kemudian Balongan diolah menjadi beberapa jenis bahan bakar. Itu yang kemudian menggunakan pipa itu disalurkan juga ke Pelumpang. Gitu. Nah, Pelumpang inilah yang kemudian melayani 20% hampir kebutuhan nasional. Karena kebutuhan terbesar kan Jawa Barat, DKI Jakarta gitu ya. Nah, atas situasi ini agak riskan kalau kemudian tiba-tiba harus dipindahkan ke lokasi Pelindo misalkan, yang diumumkan Reklamasi kemarin ya, Pak. bahwa akan dipindahkan ke Pelindo. Di Kali Saya Baru ya Pak itu Pak? katakan harus kajian teknisnya harus matang. Bukan karena kemudian ada momentum kita mencari momentum bisnis, bukan gitu ya. Justru dalam bisnis perminyakan harus banyak diperhitungkan dari berbagai aspek teknis. HSE-nya harus betul-betul diperhitungkan. Apalagi sistem pendistribusian yang saat ini dilakukan untuk bahan bakar minyak itu kan menggunakan mobil tangki. Every day, setiap hari itu 1.000 mobil. Iya. Yang diisi keluar masuk di Pelumpang itu. 1.000 mobil. Nah, kalau dipindahkan Pelumpang itu ke Pelindo itu kan sudah crowded dengan kendaraan-kendaraan besar, kendaraan-kendaraan peti kemas di sana. Dan itu adalah tempat pendaratan terbesar logistik nasional. Nah, kalau kemudian di situ ada objek vital yang punya potensi kebakaran, ya ini sama dengan mendekatkan potensi kebakaran dan ledakan kepada objek yang selama ini dijaga baik-baik gitu kan. Tunggu, tapi saya kemarin sempat mendengarkan kalau nantinya tetap akan dipindahkan tapi di bagian BBM retailnya yang akan dipindahkan ke Pelindo ya Pak, di Ya, Kali BBM Baru itu. justru yang bikin crowded itu kan BBM retail. Nah, berarti artinya BBM yang tadi yang saya katakan setiap hari 1.000 mobil itu. berarti Mungkin nanti bisa menjadi 1.500. Kan ini kan konsumennya naik terus, bukan turun. berarti artinya nanti di Kali Baru pun harusnya dibangun buffer zone juga dong. Nah, terkait dengan buffer zone, bahwa saya menyampaikan sejak awal ini ya, buffer zone itu tidak harus mengganggu masyarakat. Mengenai kepemilikan masyarakat, kepemilikan lahan, kan di DKI Jakarta juga banyak lahan-lahan yang dia hanya berstatus hak guna bangunan. Mereka tidak bisa memiliki sertifikat hak milik, tapi sertifikat hak guna bangunan. Tanahnya milik tanah siapa? Tanah DKI, tanah negara. Tanah negara yang diberikan
HPL-nya kepada pemerintah DKI. Sama di Senayan di sini juga banyak gitu ya. Iya. Tanah-tanah yang kemudian, nah sama dengan tanah yang milik Pertamina ini yang besar ini, Mm-mm. yang kemudian hanya 12 hektar yang dijadikan lokasi lokasi pengisian bahan bakar di situ, pendistribusian. Bisa dilakukan yaitu dengan melakukan downsize. Jadi menurunkan kapasitas. Pelumpang tetap bisa beroperasi. Kenapa? Karena pelumpang bukan hanya pendistribusian, tetapi pelumpang itu juga terkoneksi. Ada beberapa derivatif produk yang dihasilkan. Bahkan di situ juga ada produk oli yang dihasilkan dari koneksinya dengan depo pelumpang itu. Itu kawasan industri perminyakan. Nah, oke lah kalau misalkan ada kawasan yang sangat bersentuhan dan ini dianggap radiusnya sangat Iya, membahayakan, terlalu dekat. maka di downsize, dikurangi size-nya, dikecilin. Size-nya Gitu. pelumpang. Atau merelokasi masyarakat agak digeser, dijadikan buffer zone, yang itu dijadikan jalur hijau nantinya, gitu. Dijadikan jalur hijau. Artinya banyak pilihan. Tetapi pilihannya sudah lagi tidak harus berpikir minyak ini tangki harus di Tanjung. Jangan. Justru harus apakah ke Kerawang, apakah ke Banten, Berarti dibuka supaya baru. aksesibilitasnya tidak membuat crowded trafficnya jalan di sekitar DKI Jakarta yang sudah sangat padat oleh lintasan penduduk. Gitu. Ini yang harus dipikirkan gitu. Tapi ya silakan saja kalaupun mau membangun ke kawasan Pelindo reklamasi, karena kawasan Pelindo reklamasi menurut saya lebih baik yaitu untuk pelabuhan gitu. Untuk pengembangan pelabuhan ke depannya. Biarkan jangan diganggu. Pertamina sebagai pendistribusian bahan bakar pindah ke lain tempat. Untuk pendistribusian yang korporasi, yang non retail itu bisa menggunakan pipa. Yang untuk menggunakan mobil-mobil semut itu yang untuk retail itu harusnya sudah dibuang ke area luar kota sehingga tidak membuat crowded jalan raya atau membuat traffic di jalan raya sekitar Jakarta. Jadi harusnya begitu dong, cara perencanaannya lebih holistik gitu ya. Dan kalau mendownsize terhadap atau memperkecil kapasitas yang ada di pelumpang, berarti harus menambah kapasitas baru. Dengan perencanaan 20-30 tahun ke depan. Dihitung berapa pertumbuhan konsumennya berapa rata-rata per tahun, sehingga dalam 20-30 tahun ke depan harus membuat depo yang punya kapasitas sampai menjawab tantangan pendistribusian atau tantangan ketahanan energi sampai 30 tahun ke depan. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin saya bahas. Kenapa baru beberapa pertanyaan sudah dikode kalau waktunya habis, Pak, untuk segmen ini, Pak. Nanti kita akan balik lagi dengan permasalahan lain. Jadi tambah waktu aja. Oh, baik, siap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Masih di Sudut Dengar Parlemen, kita langsung aja membahas karena ini semakin panas ya, Pak, pembicaraannya. Kita mau ngebahas lagi sebenarnya, Pak. Dari tadi kita sudah membahas terkait dengan pelumpang ini. Yang menjadi permasalahan penyebab dari kebakaran ini apa sih, Pak? Nah, ini kan banyak orang masih menerka bahwa kebakaran itu dari tangki. Bukan dari tangki. Itu justru dari pipa. Dari pipa terjadi ledakan dan kemudian semburan ke kawasan penduduk gitu ya. Karena 2009 pernah tangki kebakaran, dan karenanya satu tangki kebakaran. Seperti Balongan, 2 tangki yang kebakaran. Dan saya turut memadamkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malamnya hujan besar, padam. Nah, yang memastikan siapa? Yang memastikan kebakaran itu akibat apa? Dan kemudian penyebabnya apa? Apakah kelalaian ataukah kelemahan dari HSE mereka? Ya tentu nanti hasil penyelidikan pihak kepolisian. Kepolisian sedang melakukan penyelidikan dan saya harap jangan kemudian
dengan menyebutkan atau dengan menyalahkan petir sebagai sumber api yang menyebabkan ledakan dan kebakaran, persoalannya selesai. Ini kan 22 jiwa di situ yang melayang. Dan kemudian ada ratusan yang luka-luka. Ada ratusan rumah yang terbakar di sana. Ini yang harus diperhitungkan, dipertimbangkan bahwa ada bencana di situ. Jadi bukan lagi terjadi sebuah ledakan, kebakaran, tapi ada bencana. Bencana yang diakibatkan oleh kelalaian. Ini harus menjadi warning kita bersama, harus menjadi perhatian kita bersama. Gitu. Satu melayang jiwa saja harus dipersoalkan. Karena apa? Dalam bisnis minyak itu, health, safety, environment itu adalah kredibilitas. Oke. Kredibilitas. Yang harus dijaga. Yang harus dijaga. Ketika kemudian lalai dalam bidang itu, maka kredibilitasnya turun. Gitu. Pada sisi lain, justru di situ ada kemanusiaan yang harus kita jaga. Karena sesungguhnya kan kehadirannya Pertamina sebagai badan usaha milik negara, ya semestinya juga menjadi bagian tidak terpisahkan untuk turut serta memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Ingat bahwa tidak bisa kita mempersoalkan antara tumbuhnya masyarakat di sana dengan hak Pertamina yang ada di sana. Karena apa? Pertamina adalah badan usaha milik negara. 100% holding itu sahamnya milik Merah Putih, milik negara. Kecuali subholding yang sedang diutak-atik untuk sahamnya dikurangi gitu ya. Nah, tetapi ketika itu menjadi hak milik negara, asas ekualitas dengan pemerintahan itu ada gitu. Nah, sehingga kita tidak serta-merta menyalahkan masyarakat. Tetapi bagaimana sinergitas dibangun antara pemerintah, BUMN, masyarakat, dan kalaupun ada kepentingan-kepentingan korporasinya dibicarakan di situ. Dan bagaimana cara solusinya, tentu ini yang harus diselesaikan ke depan. Sehingga tidak ada kesimpulan dulu untuk masalah kebakaran, tetapi ini kebakaran itu lain daripada yang lain. Saya mengunjungi pernah Pelumpang dulu waktu kebakaran tangki, kemudian 2 kali kebakaran di di Balongan, 1 kali terjadi kebakaran di Cilacap. Saya turun tangan di sana. Bahkan pada waktu terjadi ledakan, ini hampir sama. Ledakan ini terjadi pada waktu terjadinya kebakaran pipa di Balikpapan. Balikpapan. Bahkan saya meninjau ada kapal-kapal nelayan kan banyak yang terdampak kebakaran waktu itu. Ada korban, ya, ada korban. Dan saya pada waktu itu masih pimpinan Komisi 7, saya memimpin kunjungan kerja langsung bagaimana terjadinya kebakaran. Padahal itu kan pipa di bawah laut. Pipa di bawah laut saja itu menyebabkan kebakaran yang luar biasa, menyebabkan korban. Apalagi ini kebakaran di darat dalam sebuah lingkungan perumahan pemukiman yang padat gitu. Artinya ada potensi yang harus betul-betul dijaga, ada potensi yang betul-betul dilindungi di situ. Gak boleh lengah kita. Gitu. Padahal kebakaran Balikpapan, kebakaran Balongan, kebakaran Cilacap, kemudian kebakaran ini kan rangkaian yang Bu Nike sebagai dirut itu kan mengetahui gitu loh. Dan harusnya sudah bisa menjadi warning ya Pak. Kan ya, itu berulang. Dan apakah yang di Balongan kemarin juga sudah tersampaikan kepada publik yang menjadi penyebabnya apa? Setelah berapa lama ya itu Balongan dari peristiwa sampai saat ini? Sampai saat ini masih menjadi perdebatan sebetulnya apakah di publik. Benar gitu karena petir, Pak? Ya selalu bahwa karena petir. Kalau karena petir kok di negara-negara yang petirnya besar-besar seperti di Amerika Serikat, di Australia, kok mereka jarang kita mendapatkan berita terjadinya kebakaran kilang tangki-tangki distribusi atau depo itu. Artinya memang ini ada kesalahan manajemen gitu loh. Nah, kesalahan manajemen di mana? Saya juga kemarin sampaikan di rapat. HSE itu levelnya adalah senior vice president. Senior vice president levelnya. Di bawah dirut. Nah, kemarin yang
yang terbakar itu kan di bawah Patra Niaga, Mm-mm. subholding Patra Niaga. Juga di bawah Dirut gitu. Yang menjadi keanehan saya, kenapa harus Pak Dedi yang diberhentikan? Kenapa harus Direktur Penunjang Bisnis yang diberhentikan? Ini kan sudah nggak fair gitu. Pertama, Oke. cari korban dan cari kambing hitam. Ini tidak baik bagi kondisi korporasi. Semestinya mereka tetap kompak saja. Kompak saja gitu ya. Saya mendukung bahwa siapapun direksinya di situ harus kompak. Dan kompak itu untuk menangani, untuk melakukan mitigasi. Dan ke depan bagaimana untuk mengantisipasi. Kan begitu harusnya. Jangan kemudian cari kambing hitam, diberhentikan, kemudian ini diberikan biaya terjadinya kebakaran, diberikan jatah hidup selama 3 bulan, diberikan sewa rumah selama 3 bulan, bagi yang korban jiwa diberikan santunan, Mm-mm. dianggap selesai. Nggak selesai, belum. Ada 9 depo Patra Niaga atau distribusi miliknya Pertamina yang itu juga hampir sama permasalahannya sampai saat ini. Ada 3 kilang pengolahan yang ini juga sama permasalahannya. Harus dijaga ini. 9 dan 3 kilang ini adalah sebagai penopang, pendukung, penunjang terhadap ketahanan, kedaulatan energi, ketersediaan bahan bakar secara nasional. Oke, Pak. Tapi terkait dengan ini kan sebagai 15% penunjang BBM nasional si depo Pelumpang Pelumpang. ini. Bagaimana dengan kesiapan ketika menjelang Ramadan dan Lebaran nanti? Kan bagaimanapun tetap harus menjaga distribusinya dan Kalau kecukupannya. itu mestinya ya, menurut saya tidak menjadi persoalan karena dia kan sistem valve gitu ya. Kalau kebakaran tangki 1, tangki 2 atau tangki 7, tangki 8 misalkan kebakaran, dia bisa tutup, valve-nya bisa ditutup. Kemudian masih bisa mengoperasionalkan tangki-tangki lainnya. Oke. Biasanya kalau tangki yang terbakar kemudian menjadikan distribusi berkurang dalam satu depo tertentu, itu akan diisi oleh depo Depo lainnya. lainnya. Tapi belajar dari kebakaran yang terjadi di Balongan. Bayangkan, ketika terjadi kebakaran yang begitu hebat dan ada korban juga di sana. Sistem pemadam kebakarannya tidak siap. Makanya Dan akhirnya bahkan mempesan. didatangkan dari Cilacap. Ya. Makanya saya selalu berkelakar dengan mereka. Yang memadamkan api itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah saya sore hari datang ke sana meninjau api berkobar-kobar, saya bilang ajak Pak Joko yang dulu direktur kilang di situ. Pak Joko, kita berdoa di sini. Saya berdoakan sebagai warga Cirebon, Indramayu, saya mendoakan semoga kilang ini dapat cepat bisa dipadamkan. Betul, malamnya itu hujan tidak berhenti-berhenti dan alhamdulillah padam. Bayangkan untuk memadamkan depo, memadamkan pengolahan, tangki pengolahan yang ada di Balongan harus mendatangkan dari Cilacap. Bayangkan, berarti ada ketidaksiapan untuk melakukan mitigasi, apalagi untuk mengantisipasi. Berarti ini harusnya menjadi catatan untuk Pertamina sendiri untuk mempersiapkan bagaimana lokasi-lokasi stasiun pengisian lainnya juga Ya, termasuk tadi saya depo. katakan ada dan- 9 depo di seluruh Indonesia yang juga persoalannya sama. Dan ada 3 kilang pengolahan yang itu juga harus betul-betul dijaga secara seksama. Pak, terakhir, ini waktunya udah habis, tapi saya pengen tahu sedikit aja Pak, penekanan yang nantinya akan diberikan ketika rapat kembali dengan Pertamina. Sedikit aja Pak. Kemarin sudah membuat kesimpulan. Pertama yang harus dilakukan adalah mereview dan membuat roadmap terhadap 9 depo di seluruh Indonesia dan 3 kilang yang ada di pengolahan. Bagaimana ini nanti memiliki kesiapan-kesiapan di dalam utamanya HSE, ya, Health Safety Environment ini tentu harus betul-betul dijaga. Berapa sih sebetulnya jarak aman kepada penduduk, ke masyarakat?
ya itu yang harus dijaga. Meterannya itu harus dijaga gitu loh. Jarak amannya itu harus dijaga. Buffer zone-nya harus dijaga. Dengan cara apa buffer zone yang lebih aman? Ya harus dibangun kolam di situ. Bagaimana pembangunan kolamnya? Apakah dia harus masuk ke dalam? Kalau masuk ke dalam berarti mendownsize, harus menurunkan kapasitas. Kalau kolamnya harus dibuat keluar, berarti harus merelokasi masyarakat. Itu pilihan-pilihan dan bisa dilaksanakan menurut saya. Gitu. Jangan kemudian disalahkan, ini sudah 2 tahun yang lalu dimintakan. Jangankan 2 tahun yang lalu, saya sudah bicara 4 tahun yang lalu terkait bagaimana ini mengantisipasi dan memikirkan dampak-dampak yang akan terjadi jika terjadi kebakaran atau ledakan di sekitar Pelumpang. Ini sudah 4 tahun lalu saya tanyakan. Gitu. Oke, berarti Dan kalau membuat kilang baru kita butuh sekitar 3 tahun. Gitu. kita tunggu untuk hasilnya seperti apa nanti di rapat selanjutnya Komisi 6 dengan Pertamina ya Pak. Rapat selanjutnya adalah mereview dan roadmap terhadap sistem pengamanan, sistem HSE-nya terhadap 9 depo, ya, 9 pendistribusian BBM dan 3 kilang pengolahan di Indonesia milik Pertamina. Baik, terima kasih. Sepertinya 30 menit itu sangat cepat sekali. Kalau ngobrol sama Pak Herman harusnya 2 jam ya Pak 2 tadi jam. ya. Nanti kita request sama produsernya. Terima kasih Pak Herman untuk waktunya sudah mampir ke podcast Sudut Dengar Parlemen dan pemirsa pendengar TV dan Radio Parlemen serta pendengar Pro 3 RRI. Terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu untuk semuanya. Saya Nadia Kanaya berserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.